Misalkan ada rabun jauh, ada rabun dekat, ada katarak, ada glaukoma, serta gangguan penglihatan yang disebabkan oleh komplikasi semisal penyakit diabetes. Kemudian juga ada gangguan-gangguan lain, infeksi pada mata, itu diantaranya infeksi di kelopak mata. Bapak dan Ibu, serta kawan BRIN, untuk mengenali gangguan penglihatan dan penyakit mata, maka pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Dr. Prabandini Wardani, dokter ahli muda dari Klinik Kawasan Nuklir Bandung, akan mengupasnya, menjelaskannya, atau membahasnya dalam sesi bincang kesehatan bagi pegawai dengan tema Mata Jendela Dunia, kenali gangguan penglihatan sebelum terlambat. Bapak dan Ibu, serta kawan BRIN, sebelum kita memulai kegiatan, mungkin ada baiknya kita berfoto bersama dulu ya, supaya mata kita tercerahkan ya Bu ya. Karena hari ini edisi tentang mata, ya, kita saling bertatap mata dulu ya, foto bersama. Pada Bapak Arif. Baik Bapak Ibu, silakan membuka fitur kameranya. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Silakan membuka fitur kamera yang belum membuka fitur kamera. 1, 2, 3. Ada, terima kasih. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Klik ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan dilanjut Pak Eri. Ya. Terima kasih Bapak Arif. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu serta kawan BRIN. Sebelum nanti Dr. Dini menyampaikan materinya, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan riwayat singkat atau CV dari beliau. Nama lengkap Ibu Dr. Prabandini Wardani, tempat tanggal lahir Balikpapan ya Bu. Balikpapan tanggal 7 Juli tahun 1988. Pangkat dan golongan penata 3C, kemudian pendidikan S1 profesi Dokter Universitas Pajajaran, dan jabatan fungsional saat ini adalah dokter ahli muda, pelaksana fungsi kedokteran nuklir Bandung, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran. Mungkin itu riwayat singkat yang bisa disampaikan. Oh ya, nanti silakan Bapak dan Ibu serta kawan BRIN menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau menggunakan fitur lambaian tangan, dadah-dadah, untuk berdiskusi dengan Dr. Dini. Ya, tanpa banyak kata lagi, mungkin ada baiknya pada kesempatan kali ini silakan kepada Dr. Dini untuk menyampaikan materinya. Mangga Ibu Dokter. Baik, hatur nuhun Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Apa suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, jelas Bu. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya Bapak ya. Oke, apa slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Baik, saya mulai. Jadi seperti yang tadi diantarkan oleh Pak Eri, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat tanggal 12 Mei kita bertemu lagi dalam acara bincang kesehatan dengan tema kali ini yaitu mata, kesehatan mata. Mata jendela dunia, mari kita kenali gangguan penglihatan sebelum terlambat. Nah, jadi mungkin kita review sedikit ya, apa sih fungsi penglihatan bagi manusia itu? Yang pertama adalah memproses informasi dari dunia luar. Bisa kita lihat sendiri ya, dan kita rasakan sendiri bahwa hampir sebagian besar atau
kurang lebih 80% informasi yang diproses otak kita itu berasal dari visual atau penglihatan. Mungkin Bapak Ibu sendiri dan saya sendiri juga bisa merasakan di sini kita dalam bekerja atau dalam belajar, bertugas, berkegiatan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan Bincang Sehat ini saja. Kita menggunakan media pengantarnya slideshow, sehingga apa yang ingin saya sampaikan nanti bisa tersampaikan dengan jelas kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan. Kemudian selain sebagai gerbang masuknya informasi, itu juga berperan dalam pengambilan keputusan dalam proses belajar. Jadi ini sebagai contoh saya ilustrasikan di samping ada foto. Mungkin Bapak Ibu kalau di Bandung sering lihat ya perlintasan kereta api. Nah, perlintasan kereta api di sini ini kan ada risiko tersendiri ya bagi yang melintas. Kalau perlintasan sebidang seperti ini, pengendara yang melewati jalan raya harus berhati-hati apakah ada kereta api yang akan lewat atau tidak. Di sini kita bisa lihat ada berbagai rambu dan tanda sebagai input visual ya, input visual bagi pengguna jalan supaya bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau kereta mau lewat pasti ada ini ya, rambunya akan biasanya lampunya akan nyala, kelap-kelip, kemudian rambu yang penghalangnya itu akan turun dan membatasi. Kemudian diberi warna yang mencolok, warna kuning, merah, putih begitu, sehingga kita pengguna jalan bisa melihat oh kereta api akan lewat, jadi kita bisa mengambil keputusan untuk berhenti ya, menginjak rem. Nah kemudian ini juga penting dalam proses belajar ya, penglihatan itu. Jadi dengan rambu-rambu seperti ini, kita dari kecil sudah diajarkan ya, kalau lampu merah atau lampu hijau, itu artinya kita harus stop atau berhenti. Itu salah satu contoh kecil saja di kehidupan sehari-hari ya, kita dalam berkegiatan berlalu lintas gitu. Nah, kemudian penglihatan itu juga penting dalam kemandirian dan keleluasaan kita dalam bergerak dan berkegiatan. Bapak Ibu mungkin kalau bangun tidur di pagi hari, bagi yang biasa tidurnya dengan suasana yang gelap ya, dimatikan lampu kamar tidurnya. Biasanya yang pertama dilakukan selain mungkin buka HP ya, pasti adalah menyalakan lampu kamar tidur ya, karena kalau subuh biasanya kan masih gelap. Nah, kemudian kita berjalan mungkin ke kamar mandi. Pernah nggak Bapak Ibu di sini ada yang membayangkan bagaimana kalau kita bangun tidur itu mata kita tidak bisa melihat atau hanya terlihatnya gelap gitu ya, atau misalnya mati lampu saja ya. Nah pasti kan mungkin bangunnya juga kesulitan, nabrak lemari mungkin, atau mungkin mau ke kamar mandi sulit. Nah itu bisa kita bayangkan ya bagaimana teman-teman atau saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan penglihatan itu tentunya memiliki keterbatasan juga dalam kemandirian dan keleluasaan dalam bergerak dan berkegiatannya. Kemudian tadi kalau kita mandiri dan leluasa dalam bergerak dan berkegiatan, tentunya kita juga akan bisa untuk bekerja dengan maksimal ya. Bekerja dengan maksimal. Mungkin Bapak Ibu di sini kita sebagai ASN mungkin ya, profesinya mungkin ada yang Bapak Ibu di humas, saya misalkan di klinik begitu, dan Bapak Ibu yang lain. Apa bisa membayangkan nggak kalau misalnya satu hari saja nih penglihatannya buram gitu. Apakah bisa buka email? Apakah bisa buka WhatsApp dari atasan? Apakah bisa ya saya misalkan di klinik apakah bisa memeriksa pasien dengan benar gitu ya. Dan mungkin banyak ya, ini mungkin kadang penglihatan itu kalau bisa kita bilang tuh kadang nikmat yang kadang kita suka lupa ya. Suka lupa kita syukuri ini bagaimana kalau suatu pagi kita bangun dengan penglihatan yang gelap gitu. Bekerja ini juga nanti akan berefek, tentunya berdampak pada penghasilan dan penghidupan kita ya sebagai manusia gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dari yang sebelum-sebelumnya yaitu penglihatan kita itu penting juga untuk bersosialisasi dan berrekreasi. Karena kita kan makhluk sosial ya, dan butuh juga rekreasi. Ini saya ada cerita menarik nih Bapak Ibu, mengenai aspek terakhir ini sosialisasi dan rekreasi. Saya ada anggota keluarga saya yang usianya sudah agak sepuh gitu ya.
Nah, beliau itu mengalami gangguan penglihatan katarak, sempat mengalami gangguan penglihatan katarak sehingga penglihatannya buram. Padahal beliau aktif sekali itu sehari-harinya di majelis taklim ya, ibu-ibu. Ini ada fotonya, ini ada ilustrasinya. Tapi bukan anggota keluarga saya ini foto ilustrasi aja. Ya, beliau biasa aktif sehari-hari di majelis taklim gitu, mengaji, kemudian ya sosialisasi lah ya bersama ibu-ibu anggota majelis taklim. Suatu hari kataraknya ini semakin memburuk sehingga ya yang tadinya mungkin masih bisa jalan ke tempat pengajiannya, kemudian ngaji, nah menjadi tidak bisa. Nah, akibatnya anggota keluarga saya ini jadi sedih ya, kemudian juga jadi tergantung pada keluarga serumahnya bahkan untuk bergerak misalkan ke kamar mandi seperti itu, dan akibatnya jadi semakin sedih. Yang tadinya sudah dijadwalkan untuk operasi katarak ternyata tidak bisa karena tekanan darahnya naik. Karena tadi merasa sedih, kemudian ya kalau boleh kita bilang mungkin depresi ringan ya, akibatnya tekanan darahnya tinggi, operasinya sempat tertunda-tunda. Tapi alhamdulillahnya anggota keluarga saya ini sekarang sudah bisa melihat kembali dengan jelas karena sudah dilakukan operasi dan alhamdulillah berhasil ya. Tekanan darahnya stabil kembali, sudah turun kembali seperti semula dan ya sekarang sudah aktif kembali di majelis taklim. Nah, jadi itu sedikit ilustrasi Bapak Ibu. Betapa pentingnya penglihatan dalam kehidupan kita sebagai manusia itu. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin juga pernah ya ada yang mengalami sekilas atau sementara gangguan penglihatan, atau mungkin ada yang berkacamata di sini ya. Nah, berkacamata itu juga salah satu bentuk gangguan penglihatan tapi yang ringan biasanya. Nah, macam-macam gejala gangguan penglihatan yang bisa dialami itu yang pertama adalah penglihatan buram. Ini bagi yang berkacamata nih, baik yang rabun jauh atau dekat mungkin familiar ya. Kalau kita mungkin sebelum berkacamata sempat ya bisa melihat itu dengan jelas, dengan tajam begitu ya. Kalau kita melihat itu semuanya jelas, melihat tulisan dulu mungkin pas sekolah di papan tulis terlihatnya jelas gitu. Tapi kadang ada yang kemudian ketajaman penglihatannya menurun karena mungkin mengalami rabun jauh sehingga melihat jadi lebih buram. Ini mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah berkacamata atau matanya sehat, ini bagi yang rabun itu seperti ini ya, jadi tidak tajam ya, beda gitu ya. Kalau kita TV gitu, mungkin TV kan bisa diatur ketajamannya. Nah, kalau ketajamannya kurang lebih seperti ini. Tadi selain penglihatan buram, gangguan penglihatan juga bisa berbentuk hilang penglihatan sebagian. Nah, jadi kadang ada penyakit mata yang menimbulkan hilang penglihatan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat itu seperti ada bagian view yang kosong gitu, beberapa ada bintik hitam, ada juga yang penglihatannya seperti terowongan, jadi di tengahnya jelas tapi sisi-sisinya itu tidak terlalu jelas. Itu salah satu bentuk gangguan penglihatan juga. Kemudian penglihatan berbayang atau bisa dibilang penglihatan double atau ganda ya. Ini biasanya pada yang gangguan penglihatannya mata silindris. Nah itu. Ini bisa terlihatnya jadi tidak terlalu tegas ya batasnya, seperti ada bayangannya. Jadi ada bayangannya yang berbayang ke atas, ada berbayang ke horizontal begitu. Dan ada juga yang bentuk gangguan penglihatannya berupa silau, terutama jika kalau malam hari atau di suasana yang gelap ya. Ini contohnya namanya glare atau silau. Kalau kita lihat ini dari lampu mobil itu seperti ada pendarannya di luarnya ya. Jadi berbentuknya seperti bintang gitu ya, tidak tajam. Ada juga yang berbentuk halo. Jadi ada seperti ada bayangan lagi di luar sumber cahayanya gitu ya. Nah, kalau parah seperti ini, jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau berkegiatan di malam hari ya, berkendara gitu, ini cukup mengganggu ini, sehingga berbahaya kalau ada risiko kecelakaan nantinya. Nah, gangguan penglihatan yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah yang paling ringan, sederhana, dan paling banyak dialami. Yang pertama adalah rabun jauh dan rabun dekat. Kalau rabun jauh, ini bisa kita lihat di ilustrasi gambarnya ya. Kalau normal ya semuanya
jelas, baik yang benda yang jauh maupun benda yang dekat. Nah, tapi kalau yang matanya rabun jauh, atau istilah medis itu miopi ya, miopi, itu melihat jauh juga tidak jelas, buram seperti ini ya, tidak tajam. Sementara kalau penglihatan dekatnya, objek yang dekat masih bisa, masih terlihat jelas. Kemudian bagi yang rabun dekat, nah, kalau melihat jauh masih jelas, tapi melihat objek yang dekat atau membaca misalkan ya, atau melihat komputer gitu, melihat tulisan di HP, ya, itu menjadi buram atau kita sebutnya hiperopi biasanya ya. Nah, tadi gejalanya jadi salah satu antara penglihatan jauhnya atau penglihatan dekatnya yang buram secara perlahan atau tidak mendadak. Nah, ini jadi biasanya rabun dekat atau rabun jauh itu kan biasanya dari yang ringan dulu ya Bapak Ibu. Mungkin sini ada yang matanya rabun jauh, mungkin dulu inget ya waktu pertama kali pakai kacamata mungkin minusnya masih minus yang 1, minus 1,5 gitu ya. Tapi kadang ada yang perubahan minusnya besar cepat gitu. Jadi dari tadinya 1 nambah jadi 2, minus 2, nambah jadi minus 3 gitu. Dan ya semakin terasa ya penglihatan jauhnya itu semakin buram. Dan itu terjadinya secara perlahan atau tidak mendadak biasanya. Kemudian selain buram, matanya terasa lelah dan sakit kepala. Nih, terutama kalau tidak pakai alat bantu kacamata ya. Jadi kalau rabun jauh melihat jauh tanpa kacamata terus-menerus, matanya itu akan lelah. Begitu juga yang rabun dekat. Jadi akibatnya kadang timbul sakit kepala atau sakit di lelah itu ya, di sekitar mata biasanya, nyeri kepalanya di depan. Kalau ada keluhan seperti itu harus dicurigai, apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah berkacamata, jangan-jangan ukuran kacamatanya berubah, gitu. Misalkan minusnya bertambah atau plusnya bertambah. Nah, jadi kalau rabun jauh itu penyebabnya itu karena biasanya terjadinya pada masa anak-anak atau remaja ya Bapak Ibu ya. Kalau rabun jauh itu biasanya kita dari kecil dulu, dari anak-anak atau dari remaja mulainya. Itu terjadinya karena memang pada usia anak dan remaja itu pertumbuhan bola mata itu masih bertumbuh, dan biasanya ada beberapa orang gitu ya yang secara genetiknya pertumbuhan bola matanya itu melonjong. Jadi kalau dilihat di sini kan ilustrasinya bola mata itu bulat ya, seperti bola pingpong gitu ya kita bayangkannya. Tapi ada beberapa individu kita yang pertumbuhan bola matanya itu melonjong seperti bola rugby gitu ya, seperti telur gitu ya, kan dia lonjong ya, tidak bulat sempurna. Sehingga kadang objeknya itu, bayangan objek yang masuk ke mata kita itu jatuhnya nggak pas di saraf penglihatan yang ada di bagian belakang bola mata ini. Jadi jatuhnya di depan. Sehingga kita melihatnya nggak jelas, seperti di ilustrasi seperti ini. Kemudian kalau yang rabun dekat atau plus biasanya kita bilang ya, itu biasanya terjadinya pada usia di atas 35 tahun. Itu terjadinya karena ada proses penuaan ya, penuaan yang dimulai dari usia 30 tahunan, di mana lensa mata itu daya akomodasi atau daya untuk memfokuskan bayangannya itu menurun, sehingga objek yang dekat itu terlihat buram dan bayangannya jatuhnya malah di belakang layar ya, di belakang layar retina atau saraf penglihatan. Jadi terlihatnya buram seperti ini. Dua-duanya mata minus dan plus ini bisa dikoreksi dengan kalau yang sementaranya dikoreksinya dengan kacamata ya, dengan lensa kontak. Kalau mau yang permanennya sekarang juga ada teknologinya, yaitu dengan operasi lasik gitu. Sehingga kalau dengan kacamata atau lensa kontak kan mungkin tergantung ya kepada kacamatanya. Mungkin kalau kacamatanya hilang atau kacamatanya pecah ya harus cari gantinya cepatnya karena penglihatannya akan tetap buram. Tapi kalau operasi lasik itu permanen gitu. Jadi setelah dioperasi biasanya batas usia di atas 18 tahun, bola matanya diharapkan tidak akan tumbuh memanjang lagi sehingga minusnya tidak akan bertambah gitu. Nah, ini juga salah satu yang sering ini ya kita dengar istilahnya silindris nih, atau rabunnya itu bukan rabun jauh atau bukan rabun dekat, tapi dia itu penglihatannya terlihatnya berbayang. Penglihatan jauh maupun dekat terlihat berbayang secara perlahan atau tidak mendadak. Terus biasanya disertai silau di malam hari ya, tadi ada glare atau ada silau. Kemudian matanya terasa lelah dan sakit kepala tadi karena penglihatannya ada bayangan gitu ya,
kalau melihat objek itu seperti ada bayangannya. Ini bisa kita lihat contohnya nih. Kalau ini kita lihat garisnya satu bagi yang matanya normal, bagi yang matanya ada silindris atau astigmatisme ini ada bayangan double atau malah triple gitu ya. Itu membuat mata kita lelah. Nah, kalau ini penyebabnya karena lapisan kornea atau lapisan paling depan mata itu yang bening, yang warna-warni ya, kita ada yang biru, ada yang coklat, kalau di kita mah coklat biasanya ya. Itu tidak merata. Makanya jadi kalau kita ingat dulu ilmu fisika optik ya, kalau permukaan bendanya tidak rata, maka pembiasannya juga baur begitu ya. Jadi terlihatnya di otak kita berbayang begitu. Kalau ini faktor genetik berperan besar dalam rabun jauh, rabun dekat maupun silindris ini. Tapi sama seperti rabun jauh dan rabun dekat, dia bisa dikoreksi dengan bantuan alat bantu kacamata maupun lensa kontak dan bisa dikoreksi permanen dengan operasi laser. Nah, karena faktor genetiknya besar, jadi kadang kita tidak bisa menghindari ya mengalami rabun jauh ini kalau memang sudah ada di genetikanya kita. Maka itu biasanya kalau pada anak-anak kita sarankan itu untuk periksa mata secara rutin, minimal 1-2 tahun sekali, apalagi kalau sudah mulai ada keluhan atau orang tua atau guru biasanya yang bisa melihat ya anaknya kok duduknya maju-maju terus atau duduk di belakang dia memicing-micingkan matanya terus begitu. Nah, itu harus dicurigai biasanya karena ini biasanya terjadinya pada masa muda ya anak-anak. Nah, ini gangguan penglihatan yang selanjutnya yaitu penyakit katarak. Nah, katarak ini gejalanya yaitu penglihatan jauh maupun dekat buram seperti berkabut. Ini bisa kita lihat ya ilustrasinya bagi yang matanya normal terlihat jelas. Yang matanya katarak ya terlihatnya hampir seperti rabun jauh ya Bapak Ibu ya. Cuma bedanya kalau katarak itu mau lihat dekat maupun jauh sama-sama buram. Kalau rabun jauh yang buramnya mungkin hanya melihat jauh ya. Jadi ini terlihatnya seperti berkabut. Dan melihat warna pun terlihat pudar ya, bisa kita lihat di sini ya di ilustrasinya. Warna yang kalau ini misalkan di belakang gunungnya biru ya terlihatnya jadi abu-abu gitu, jadi ada perubahan warna, memudar dan sulit dibedakan. Jadi sulit nih membedakan antara warna biru misalkan di sini atau dengan warna hitam gitu ya. Kemudian sama seperti tadi ada keluhan silau melihat cahaya terutama malam hari. Bisa dibayangkan nih ya kalau kita berjalan atau berkendara di malam hari, kalau ada kondisi katarak, nah penglihatannya sangat terganggu ini karena kalau pada malam hari itu akan semakin silau. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Penglihatannya kabur seperti berkabut karena lensa matanya mengeruh. Bisa kita lihat ya di ilustrasi di sini ya di pasiennya nih. Ini matanya masih normal, yang ini ada kataraknya di lensa matanya. Ya kita bisa bayangkan kalau kita melihat dengan lensa yang keruh seperti ini ya, mungkin Bapak Ibu kalau punya jendelanya kotor begitu terlihatnya pasti juga tidak jelas ya, sama seperti lensa mata kita. Kalau lensanya keruh karena biasanya ini karena usia ya, jadi lensa mata itu protein, semakin bertambahnya usia proteinnya itu ada perubahan menjadi mengeruh gitu. Karena itu faktornya biasanya kalau berusia di atas 55 tahun itu ada risikonya meningkat untuk mengalami katarak. Kemudian juga yang punya penyakit diabetes ini harus hati-hati. Ini juga karena risikonya meningkat dengan punya penyakit diabetes serta pajanan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Nah, ini juga penting buat kita yang tinggal di negara tropis ya kayak Indonesia. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu banyak kegiatan di luar atau hobinya di pantai gitu ya, gunakan kacamata yang ada pelindung UV-nya seperti itu untuk mencegah katarak dini ya. Nah, katarak ini bisa disembuhkan sehingga penglihatannya kembali normal tadi seperti cerita saya anggota keluarga saya tadi sudah bisa kembali beraktivitas karena sudah dioperasi. Jadi tindakan definitifnya adalah dengan operasi untuk membersihkan dan mengganti lensa matanya dengan lensa mata buatan sehingga penglihatannya jelas lagi. Segera periksakan ke dokter kalau ada mengalami keluhan seperti ini karena kalau diketahui lebih awal bisa ditanganinya juga lebih cepat begitu.
Nah, selanjutnya ini cukup sering terjadi ya, komplikasi diabetes. Jadi ada gangguan penglihatan karena punya penyakit diabetes. Gejalanya biasanya sering muncul floaters di penglihatan. Nah, floaters itu apa? Floaters itu, nah kalau kita lihat seperti ini. Jadi ini floaters ini lebih terlihat jelas kalau kita melihat ke benda yang warnanya satu ya, biasanya seperti langit, atau kalau kita melihat langit-langit kan biasanya catnya putih, itu kadang terlihat ya kalau Bapak Ibu sambil melihat langit-langit tuh kayak ada yang bergerak tuh di mata, ada yang warnanya hitam, kadang ada yang agak bening gitu, bergerak-gerak. Itu normal sebenarnya terjadi pada kita memang karena di dalam bola mata kita itu memang ada cairan ya, jadi itu adalah cairan yang bergerak yang kita lihat itu. Tapi kalau pada yang komplikasi diabetes ini, floatersnya itu sangat sering dan banyak sehingga mengganggu penglihatan. Kalau ini mungkin masih sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kadang ada penderita diabetes itu yang menyampaikan bahwa itu sangat mengganggu. Jadi jumlahnya lebih banyak dari ilustrasi yang ini sehingga ya mengganggu penglihatan ya, jadi buram gitu ya. Kemudian selain muncul floaters dalam jumlah yang banyak dan sering, penglihatan juga menjadi buram. Nah, pernah mungkin ada Bapak Ibu di sini ada anggota keluarganya yang diabetes atau yang Bapak Ibu sendiri yang diabetes. Kalau gula darahnya sedang tinggi ya, kendalinya kurang baik, itu biasanya buram. Tapi begitu gulanya turun, mungkin kendalinya membaik, buramnya berkurang atau jadi jelas lagi. Itu memang khas seperti itu kalau pada diabetes ya. Dan ada blank spot atau dark spot pada penglihatan. Nah, dark spot atau blank spot itu hampir seperti floaters tapi lebih besar lagi ya. Jadi seperti kayak ada, kalau jendela itu kayak ada cat yang nutup begitu. Dan sama penglihatan di malam hari lebih tidak jelas dari sebelumnya. Jadi pada intinya komplikasi diabetes itu kalau ke mata yang membuat penglihatan kita buram dan tidak jelas ya, baik siang maupun malam hari kalau sudah yang beratnya. Dan biasanya ini terjadi pada kedua mata ya, karena ini kan efeknya dari gula darah ya. Jadi terjadinya pada kedua mata. Penyebabnya jelas kadar gula darah yang tinggi. Kalau pada penderita diabetes yang tidak terkendali gitu ya, merusak pembuluh darah dan saraf penglihatan. Kalau diilustrasikan seperti ini rusaknya Bapak Ibu. Jadi di dalam bola mata kita itu banyak pembuluh darah ya untuk mempersarafi saraf-saraf penglihatan. Nah, kalau pada yang diabetes gula darahnya tidak terkendali, nah biasanya terjadi kerusakan di pembuluh darah kecil ini sehingga bocor dan menyebabkan terlihat seperti tadi ada bintik-bintik ya di penglihatan kita karena dia mengganggu saraf penglihatan kita. Jadi kalau sudah mengidap diabetes, selain diperiksakan ke dokter penyakit dalam ya yang menangani diabetesnya, juga sebaiknya diperiksakan mata ke dokter mata secara teratur, minimal 1-2 tahun sekali. Nah, untuk pencegahannya, jelas bagi penderita diabetes, gula darahnya harus terkendali dengan baik dan konstan, sehingga kerusakan pada saraf penglihatannya bisa dicegah atau diperlambat karena ini bersifatnya permanen ya Bapak Ibu. Kalau sudah rusak saraf penglihatannya ya tidak bisa reversible atau kembali ke kondisi yang sebelumnya. Jadi mencegahnya adalah dengan mengendalikan gula darah. Nah, selanjutnya gangguan penglihatan atau penyakit mata yang bisa menimbulkan hilang penglihatan adalah glaukoma. Nah, glaukoma ini gejalanya cukup cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena gejala hilang penglihatannya ini terjadi secara perlahan-lahan tanpa nyeri dan bersifat permanen. Nah, kenapa kok bisa terjadi glaukoma? Glaukoma ini terjadi karena tekanan bola mata itu meningkat sehingga menekan dan merusak saraf penglihatan di dalam bola mata. Jadi di dalam bola mata kita itu ada cairan ya, ada cairan yang berfungsi supaya bola mata itu tetap utuh. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah memegang mata ya, kalau kita pegang mata kita itu kan seperti ada kanan ya, jadi bola mata kita itu nggak nyoy gitu ya, tapi dia ada tekanannya seperti boba tapi lebih keras lagi gitu ya. Ya itu berfungsi supaya kita bisa melihat dengan baik. Tapi kalau aliran cairannya ini terhambat atau drainasenya terganggu,
Bisa jadi cairannya terus-terus masuk ke dalam bola mata, tapi tidak bisa keluar sehingga terjadi peningkatan tekanan. Kalau tekanannya meningkat di luar nilai atau batas yang amannya, itu bisa menekan saraf-saraf penglihatan yang sangat sensitif, sehingga secara perlahan-lahan akan merusak saraf penglihatan itu, saraf penglihatannya mati pelan-pelan gitu ya. Dan itu yang menyebabkan hilangnya penglihatan karena saraf penglihatannya sudah rusak. Nah, makanya glaukoma ini disebut silent thief ya, atau mencuri diam-diam karena penyebab kebutaan permanen yang laten. Jadi begitu sudah rusak sarafnya, sudah tidak bisa lagi reversible atau bisa dikembalikan seperti semula lagi, sehingga ini harus hati-hati. Nah, siapa yang harus hati-hati nih? Siapa yang berisiko glaukoma? Usia di atas 40 tahun, riwayat keluarga ada yang glaukoma. Nah, ini penting untuk diketahui ini apakah ada keluarga yang glaukoma juga ya, keluarga sedarah. Rabun jauh atau dekat, ini berisiko juga. Kalau apalagi kalau rabun jauhnya atau rabun dekatnya ukuran minusnya besar ya, ukuran plusnya besar. Kemudian riwayat cedera pada mata. Nah, ini bisa jadi terjadi cederanya pada masa remaja, tapi mungkin terjadi glaukomanya di usia 30-40 tahun itu juga bisa terjadi. Menderita diabetes, tekanan darah tinggi, dan sering migrain. Jadi golongan yang berisiko glaukoma ini sebaiknya melakukan pemeriksaan mata ke dokter secara rutin gitu ya, bisa 1 tahun sekali sampai 3 tahun sekali. Apalagi kalau sudah ada faktor risiko seperti yang tertera di sini. Nah, ini ilustrasi hilangnya penglihatan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kadang hilangnya sedikit-sedikit dulu, seperti yang gambar D ini, ada area-area penglihatan tertentu yang buram. Kemudian yang C ini ada area penglihatan tertentu yang gelap, hilang seluruhnya gitu ya. Ada juga yang seperti ini, seperti terowongan ya, di sekitar atau di sekelilingnya itu mulai buram, kemudian lama-lama kalau saraf penglihatannya sudah rusak, akhirnya hilang. Dan hanya tinggal sedikit sekali area lapang pandangnya ya di tengah, biasanya seperti itu. Karena itu tadi pesannya untuk glaukoma ini, karena dia tidak ada gejala sama sekali, kecuali hilang penglihatan yang kadang kita juga tidak terlalu aware ya gitu, karena mungkin karena perlahan-lahan hilangnya kita tidak sadar. Bagi yang punya faktor risiko ini sebaiknya paling tidak sekali pernah memeriksakan ke dokter mata, tekanan bola matanya apakah normal, lapang pandang penglihatannya apakah normal, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai penyakit-penyakit mata yang menimbulkan gangguan penglihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi gangguan penglihatannya bisa berupa buram, kabur, atau silau, seperti itu. Nah, ada beberapa juga penyakit mata yang tidak menimbulkan gangguan penglihatan. Jadi penglihatan kita masih jelas, tapi sering terjadi. Ini ada beberapa, antara lain infeksi mata ya. Infeksi mata itu salah satu tampilan yang paling khasnya adalah mata merah. Seperti yang terlihat di ilustrasi ini ya, bagian putih bola mata kitanya memerah gitu. Kemudian terasa seperti ada yang mengganjal, gatal, perih, kadang sampai nyeri gitu ya kalau bola matanya bergerak atau kita melirik-melirik gitu. Kemudian bisa juga matanya berair, mulai dari yang bening sampai yang lengket kekuningan gitu ya. Kemudian bisa jadi juga penglihatannya buram kalau infeksinya terjadi di selaput bening mata atau kornea ya kalau di sini. Nah, jadi kalau infeksinya hanya terjadi di sekeliling kornea atau di bagian yang putihnya, itu biasanya tidak menimbulkan gangguan penglihatan, masih jelas. Tapi kalau infeksinya sudah mulai ke bagian yang bening ini, kita sebutnya kornea, itu akan mulai buram gitu terlihatnya. Penyebabnya macam-macam, bisa alergi, paling sering sih infeksi ya, infeksi virus terutama, infeksi bakteri, dan infeksi jamur di selaput bola mata. Baik selaput bola mata yang putih ini maupun selaput yang bening. Biasanya kalau mata merah kita kan ini ya, pakai obat mata merah dulu ya, yang mudah didapat biasanya ya. Nah, tapi kalau tidak membaik dengan obat tetes mata untuk mata merah, berarti kemungkinan penyebabnya infeksi gitu. Itu harus kita periksakan ke dokter. Karena infeksi ini ya kalau infeksinya berat bisa merusak nanti lapisan bening ini dan bisa mengganggu penglihatan kita gitu.
Dan infeksi mata ini mudah menular ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kan ya, dulu ada biasa kita sebutnya, kalau sakit mata jangan lihat gitu, nanti nular gitu. Ya sebenarnya kalau dari saling lihat-lihatan dengan orang yang sakit mata mah tidak akan menular ya. Tapi dia itu menularnya karena biasa infeksinya virus, itu menularnya dari ini ya, percikan. Biasanya kalau matanya infeksi kan berair gitu ya, kadang ada yang bening, ada yang lengket. Kita kadang pegang-pegang nih, kalau yang lagi sakit mata pegang-pegang, kemudian tidak cuci tangan. Nah, nanti tangan kita memegang yang lain, sehingga orang rumah atau teman sekelas atau teman seruangan di kantor ikut tertular juga karena sekret atau air dari mata yang terinfeksi tadi, begitu sebenarnya. Jadi pencegahannya jangan berbagi pakai handuk nih kalau yang di rumah ya. Kosmetik mata, eyeliner atau eyeshadow, mungkin ada yang sepakean begitu. Lensa kontak dengan orang lain. Cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh mata, apalagi kalau lagi sakit mata ya. Dan stop pemakaian lensa kontak dan kosmetik mata sementara kalau kita sedang mengalami infeksi mata atau mata merah seperti ini. Nah, yang kedua, tadi penyakit mata yang sering terjadi tapi biasanya tidak menimbulkan gangguan penglihatan adalah infeksi di kelopak mata. Kalau ini biasanya terlihat jelas ya, ada jendul atau ada bengkak di kelopak matanya. Bisa di atas atau di dekat hidung atau di ini ya, di garis bulu mata seperti itu. Nah, kelopak matanya biasanya nih bengkak, perih, gatal. Kadang kalau yang bengkaknya besar sampai sulit dibuka ya. Dan bisa timbul juga kotoran atau kerak di tepi kelopak matanya. Nah, kalau ini biasanya bola matanya tidak merah ya, tapi hanya bengkak saja di sekitar kelopak. Penyebabnya adalah sama, infeksi virus atau bakteri di kelenjar air mata ya. Jadi di kelopak atas dan di dekat hidung kita ini ada kelenjar kelenjar air mata dan kantung air mata. Itu juga bisa terinfeksi sehingga bengkak. Dan bisa juga terjadi infeksi di akar bulu mata ya, di sekitar ini tepi garis kelopak ini. Sehingga timbul seperti, kalau di kulit mah seperti jerawat ya. Nah, ini mah jerawatnya di akar bulu mata, seperti itu. Sama ini periksakan ke dokter supaya nanti bisa diberikan salep antibiotik untuk dioleskan di kelopak matanya maupun antibiotik yang diminum gitu. Nah, sambil minum antibiotik dan mengoleskan obat antibiotik, itu bisa kita bersihkan, terutama kalau ada kotoran mata ya yang lengket begitu ya biasanya, dengan air hangat dan sampo bayi karena ringan biasanya, tidak terlalu perih. Kemudian kelopak mata dikompres hangat. Ini sangat membantu ini ya Bapak Ibu, dikompres hangat ini untuk mengurangi bengkaknya. 3-4 kali sehari seperti ini. Kemudian stop pemakaian lensa kontak dan kosmetik mata ya, terutama kosmetik mata ya, eyeliner seperti itu. Di stop dulu sementara sampai infeksinya sembuh. Nah, jadi kita sudah sampai nih di penghujung slide-nya. Take home message-nya kalau dari saya, segera periksakan ke dokter atau ke emergensi ya jika mengalami yang pertama, penglihatan yang tadinya jelas mendadak buram atau berbayang. Kata kuncinya di sini mendadak ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi mata yang berubah mendadak itu selalu merupakan kedaruratan dan perlu segera diperiksakan ke dokter atau ke IGD. Penglihatan yang tadinya jelas tiba-tiba buram. Wah, ada apa ini? Mata yang penglihatannya sudah buram, mendadak semakin buram. Apalagi kalau hanya terjadi di sebelah mata. Nyeri mata mendadak, biasanya pas diam maupun kalau bola matanya bergerak atau melirik ya. Hilang penglihatan sebagian atau seluruhnya. Nah, jadi gejala-gejala yang mendadak seperti ini itu harus segera diperiksakan karena bukan tidak mungkin itu merupakan suatu kedaruratan yang harus segera ditangani. Ada golden period atau ada jam emasnya yang kalau ditangani dengan tepat bisa kembali penglihatan seperti semula. Salah satunya ini adalah glaukoma. Ada glaukoma yang tadi kalau tadi kita
bahas sebelumnya kan glaukomanya yang kronis ya. Ada glaukoma yang akut, ada stroke mata ya. Stroke mata sehingga yang diserangnya adalah saraf penglihatan atau bagian otak yang untuk penglihatan. Sehingga kalau ada kondisi seperti ini yang mendadak, hilang penglihatan, buram, nyeri, yang mendadak itu perlu segera diperiksakan ke dokter ataupun ke emergensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kalau ada tanya jawab mungkin kita bisa diskusikan di akhir ini ya. Mungkin saya kembalikan dulu pada moderator Pak Eri. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Sangat menarik ya Dok, tapi juga ngeri-ngeri sedap. Oh ya, terkait dengan sesi diskusi hari ini, di kolom chat, kalau kita lihat banyak yang bertanya Dok. Banyak pertanyaan dari beberapa Bapak dan Ibu. Mungkin kita urut dari yang pertama ya Dok. Iya Pak Mangga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lisdiani. Katanya mata saya +2, apakah bisa disembuhkan? Bisakah lasik untuk mata plus? Apa risiko lasik bagi kita? Kemudian juga mungkin dari segi ininya apakah bisa di-cover oleh BPJS? Kemudian apakah lasik bisa untuk semua usia? Nah, mungkin itu Bu, pertanyaan pertama yang kita berikan pada hari ini. Baik Pak. Ya, baik Bu Lisdiani, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bu Lisdiani punya ini ya rabun dekat ya +2, apakah bisa disembuhkan? Kemudian bisakah lasik untuk mata plus? Baik Bu. Jadi kalau untuk mata plus atau rabun dekat, memang pilihan koreksinya yang paling baik saat ini adalah dengan kacamata, tetap Bu, dengan kacamata. Karena kalau menggunakan lensa kontak, biasanya cukup tidak nyaman ya, karena kalau rabun dekat itu kan biasanya kita aktivitas tertentu ya, seperti membaca atau mengetik, tapi kemudian kita pada saat membaca atau mengetik itu juga kadang perlu untuk melihat jauh gitu ya. Nah, dan kalau kita memakai lensa kontak, biasanya lensa kontaknya ya harus dilepas dulu, karena kalau kita pakai untuk melihat jauh maka akan jadi buram gitu ya. Jadi hanya terbatas sekali. Yang paling fleksibel dan paling nyaman bagi kita itu biasanya menggunakan kacamata. Kacamata biasanya istilahnya bifokal ya. Jadi lensanya itu bagian bawahnya cembung untuk yang plusnya, bagian atasnya lensa biasa atau yang nol, yang tidak ada minusnya. Jadi untuk melihat jauh begitu. Jadi gampang kalau kita pakai kacamata baca atau kacamata bifokal itu begitu melihat membaca kan kita agak menunduk biasanya ya. Terlihat jelas, melihat jauh tetap jelas. Tapi memang untuk kalau memang kondisi matanya hanya rabun dekat saja, Bu, tidak ada rabun jauh atau tidak ada silindris, itu biasanya tidak kita sarankan untuk dilasik. Karena lasik itu sebagian besar itu menguntungkan bagi yang rabun jauh dan rabun silindris. Jadi kalau misalkan Ibu ada kondisi silindris dan rabun jauh juga, bisa dengan lasik untuk memperbaiki kondisi rabun jauh dan silindrisnya. Tapi kalau hanya rabun dekat saja, pilihan utamanya memang bukan lasik, tapi menggunakan kacamata. Dan biasanya seiring bertambahnya usia, Bu, dengan rabun jauh itu, rabun dekat itu, plus itu, dia biasanya akan semakin lama semakin membaik. Nah, apakah risiko lasik ini bagi kita? Nah, kalau risiko lasik itu jelas ada risikonya ya, operasinya ya. Yang pertama harus di screening dulu kondisi pasiennya, apakah lapisan kornea matanya yang akan dikikis dengan lasik itu cukup tebal atau tidak gitu. Ada kondisi lain atau tidak, misalkan matanya mudah kering. Jadi jelas harus ada screening dulu sehingga nanti pada saat diputuskan untuk operasi lasiknya hasilnya baik seperti itu.
Kemudian apakah di cover BPJS? Kebetulan info yang terakhir ini kalau untuk operasi lasik itu memang belum di cover oleh BPJS ya Bu. Jadi yang masih di cover oleh BPJS itu adalah kacamata. Kacamata itu masih di cover BPJS tiap 2 tahun sekali biasanya. 2 tahun sekali dan itu juga ada nominanya ya. Nah, jadi bisa disesuaikan gitu dengan kebutuhan kita. Kemudian apakah lasik bisa untuk semua usia? Biasanya di atas 18 tahun, Bu. Karena lasik itu kan tadi tujuan utamanya atau keuntungan utamanya itu adalah untuk memperbaiki kondisi rabun jauh dan silindris ya. Nah, kondisi rabun jauh itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penyebab utamanya adalah biasanya pertumbuhan bola mata yang memanjang pada masa anak-anak dan remaja. Sehingga kita tunggu sampai anak tersebut dewasa dan pertumbuhan bola matanya melambat dan berhenti, sehingga begitu dioperasi lasik tidak akan nambah lagi nanti rabun jauhnya ya atau minusnya setelah dilasik. Jadi sudah stabil gitu, kondisi minus matanya sudah stabil. Dan biasanya dilihat juga apakah secara secara screening gitu ya, apakah kondisi bola matanya memenuhi syarat untuk dilakukan operasi lasik. Tadi ketebalan korneanya apakah cukup, karena nanti kan korneanya yang akan dipotong atau dikikis supaya penglihatannya bisa jelas lagi. Mungkin seperti itu Bu Lisdiani, mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau plus mah Bu, biasanya pilihan utamanya memang kacamata bifokal. Tapi kalau ada silindris, ada minusnya, itu bisa dilasik. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Kemudian ini banyak pertanyaan Bu, mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya Bapak dan Ibu. Pak. Ini yang kedua Bu dari Ibu Christine terkait dengan apakah mata boleh dicuci oleh larutan pencuci mata. Terus berapa kali frekuensinya jika diperbolehkan? Ya, baik, terima kasih Bu Christine pertanyaannya. Jadi sebenarnya mata kita itu sudah punya pencuci sendiri ya, berbentuk air mata yang natural gitu, yang kita hasilkan sendiri. Tapi kadang memang kalau ada individu-individu yang punya kecenderungan produksi air matanya nggak terlalu banyak, sehingga menyebabkan matanya cepat kering dan terasa cepat perih gitu ya, sepet. Apalagi kalau banyak kegiatan atau aktivitas yang melihat dekat, seperti kita sekarang ini ya, banyak aktivitas di depan komputer, membaca dekat, membaca dari layar yang berpendal seperti komputer maupun handphone. Itu biasanya memang cepat kering matanya, apalagi kalau ruangannya kita ber-AC. Nah, larutan pencuci mata ini dibolehkan. Yang beredar di pasaran itu pastinya sudah di approve oleh Badan POM ya Bu ya. Jadi frekuensi pemakaiannya biasanya tergantung kepada komposisi larutan pencuci matanya yang pasti ada di kemasannya biasanya ya. Ada yang bisa sampai pemakaian 4 sampai 5 kali sehari. Kalau untuk tetes mata, biasanya tetes mata yang beredar untuk mencuci mata itu namanya tetes mata air mata buatan. Air mata buatan itu kandungannya ya seperti kandungan air mata kita yang alami ya, natrium klorida begitu, kalium klorida, jadi garam-garam natural lah. Ada juga yang mungkin ada antiseptiknya. Kalau biasanya mengandung antiseptik, itu pemakaiannya biasanya frekuensinya lebih dijarangkan. Bisa misalkan sehari sekali sampai 2 kali seminggu, seperti itu. Jadi untuk larutan pencuci mata tergantung kepada produk yang dipilih oleh Ibu. Biasanya kalau pemakaian atau frekuensinya ada tercantum di kemasannya. Silakan digunakan sesuai aturan pakainya sih, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Christine. Ya, terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Christine. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bu, ini terkait dengan keluhan dari Bapak Bayu, di mana jika siang hari katanya terasa silau, terkena sinar matahari dan merasa ada gurat-gurat rambut kecil yang menghalangi pandangan. Sudah dilakukan pemeriksaan 2 kali, namun katanya belum ada vonis atau keputusan. Nah, bagaimana Ibu menanggapi ini tentang keluhan dari Pak Bayu?
Ya, baik Pak Bayu. Jadi gejala yang dialaminya ini matanya terasa silau ya Pak. Kemudian ada gurat-gurat atau rambut kecil yang menghalangi pandangan mata. Mungkin kalau tadi seperti yang saya sampaikan pada gejala-gejala gangguan penglihatan, nah memang ini merupakan masuk gejala gangguan penglihatan ya. Cuma memang gangguan penglihatan yang mana, ini kan Pak Bayu sudah memeriksakan ke dokter spesialis mata ya, ke Rumah Sakit Dr. Yap ya. Tapi memang belum ada vonis atau keputusan dari hasil pemeriksaan tersebut. Nah, jadi untuk kondisi seperti ini Pak Bayu, yang bisa saya sarankan adalah Pak Bayu rutin kontrol. Apakah sebelumnya dari kontrol yang terakhir ke dokter mata ada permintaan lagi untuk kontrol ulang, misalkan 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi? Nah, jika ada, memang saya sarankan untuk datang kontrol sesuai jadwalnya. Karena memang Pak, pada kondisi yang seperti ini, keluhan seperti ini, ada silau, kemudian ada gurat-gurat ini ya, floaters ya, ini kalau kita istilah medisnya ini kami sebutnya floaters ini. Itu bisa jadi tadi merupakan salah satu gejala gangguan penglihatan. Ya, tadi salah satunya bisa jadi glaukoma. Kemudian ada juga gangguan di saraf penglihatan yang mungkin saya tidak sempat sebutkan di sini ya. Ada gangguan penglihatan di area saraf penglihatannya atau di retina. Ada mungkin retinanya ada lepasan sedikit-sedikit seperti itu. Dan itu memang perlu pemeriksaan yang mungkin tidak bisa 1 kali atau 2 kali kita langsung bisa mendiagnosis Pak Bayu. Jadi ada pemeriksaannya seperti misalkan dengan pemeriksaan funduskopi, ada pemeriksaan tonometri untuk tekanan bola mata. Yang saya sarankan sih kalau ada kondisi seperti ini Pak, sebaiknya kontrol rutin sesuai jadwal jika memang dijadwalkan, atau kalau memang belum dijadwalkan, Bapak bisa mungkin mengatur waktu konsultasi lagi selanjutnya, misalkan 1 bulan lagi kalau memang belum ada perubahan dari kondisinya. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak Bayu. Mungkin dokter matanya sebenarnya mungkin sudah ada pemeriksaannya ya. Mungkin dan beliaunya mungkin sudah memegang riwayatnya. Nanti kalau Bapak kontrol lagi bisa di follow up lagi. Jadi memang kadang ada beberapa kondisi, bukan hanya mata ya, kondisi kesehatan kita itu yang perlu follow up beberapa kali baru kita bisa menyimpulkan atau bisa memutuskan tindakan apa atau terapi apa yang bisa dilakukan. Mungkin seperti itu Pak Bayu, mudah-mudahan membantu ya. Mudah-mudahan kondisinya bisa segera tertangani dengan baik ya. Iya, terima kasih Dok. Ini masih banyak pertanyaan berhubung dengan keterbatasan waktu. Mungkin kita ini kan untuk dua orang lagi ya Bu. Bagaimana, boleh Bu? Pak, silakan Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Fikri. Izin bertanya, mata sering hilang fokus atau blur, tapi diperiksa tidak ada minus, plus atau silindris, masih dalam batas normal. Kalau sudah pusing, blur dan buram itu dikenyitkan dahi, sambil dipejamkan beberapa saat, normal kembali. Kalau bilang kelelahan dan kurang tidur juga tidak, dan kalau depan laptop atau PC paling tahan 2 jam. Kemudian kalau dalam kondisi duduk, lalu mau berdiri suka gelap dan blur. Tensi darah normal. Kemudian satu lagi pertanyaannya dari Pak Fikri ini, selama ini soft lens identik untuk wanita. Kalau misal minusnya sudah terlalu tinggi, dan jika dengan kacamata cukup tebal, apa boleh pria memakai soft lens? Ya. Baik, terima kasih Pak Fikri pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan pertama ya, kondisinya sering hilang fokus atau blur, tapi diperiksa tidak ada minus, plus atau silindris. Kemudian sering ini ya pusing ya dan buram. Kalau dikenyitkan kemudian normal kembali. Nah, kalau saran saya Pak, apakah Bapak sudah pernah pemeriksaan mata yang komprehensif Pak di dokter spesialis mata? Gitu. Barangkali kalau di sini kan sudah diperiksa tidak ada minus, plus atau silindris ya. Berarti mungkin sudah diperiksa ini ketajaman penglihatannya ya. Nah, apakah sudah pernah diperiksa oleh dokter mata secara lengkap, misalkan pemeriksaan tekanan bola matanya, kemudian pemeriksaan funduskopi untuk melihat retina ya atau layar saraf di belakang bola mata kita. Nah, karena ada kondisi-kondisi tertentu seperti ini, Pak, yang memang gangguan penglihatannya itu bukan gangguan refraksi atau gangguan rabun jauh, rabun dekat, atau silindris saja ya. Dan mungkin bukan mata lelah ya, karena kalau Bapak bilang di sini kan
kalau dibilang kelelahan dan kurang tidur juga tidak gitu ya. Di depan laptop atau PC hanya tahan 2 jam. Nah, kalau kondisi seperti ini mungkin bukan computer vision syndrome, kemudian mungkin bukan gangguan refraksi yang perlu kacamata, tapi mungkin saran saya kalau memang ini berkelanjutan atau terjadi terus-menerus, Pak, mungkin perlu diperiksakan ke dokter spesialis mata untuk pemeriksaan mata yang komprehensif. Pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan funduskopi untuk melihat kondisi retina ya, saraf penglihatan kita yang di belakang bola mata itu, dan pemeriksaan field vision ya atau lapang pandang ya. Nah, jadi saran saya sih kalau memang masih sering terjadi, Pak, bisa konsultasikan dengan dokter spesialis mata untuk pemeriksaan matanya yang komprehensif nih. Karena pasti mengganggu ya aktivitas ya kalau hanya tahan 2 jam ya. Kemudian satu lagi, selama ini soft lens-nya identik untuk wanita. Oh tidak Pak, tidak identik. Jadi soft lens itu non-gender. Boleh digunakan oleh pria juga. Dan banyak yang memakai. Mungkin kalau pria biasanya, kalau wanita biasanya ini ya, selain ingin jelas matanya juga ingin cantik ya, warnanya macam-macam. Kalau untuk pria ada kok yang tidak ada warnanya. Jadi netral seperti itu. Boleh memakai soft lens Pak, boleh. Pria, wanita, anak-anak boleh memakai soft lens, yang pasti ukurannya harus tepat dan cara memakainya dan nanti kualitas dari penggunaan soft lens-nya itu yang mungkin sangat penting ya. Tinggal itu saja. Bedanya kalau kacamata kan kita tinggal copot, lap gitu ya. Kalau soft lens kan nanti harus dilepas dan dibersihkan dengan cairan khusus, itu yang harus telatennya di situ. Hanya itu saja. Jadi boleh Pak, kalau memang minusnya tinggi, kacamatanya berat gitu ya, boleh pakai soft lens. Mungkin itu Pak Fikri yang mudah-mudahan bisa menjawab nih. Mudah-mudahan kondisi matanya bisa juga segera tertangani dengan baik ya. Ibu mungkin ya, Ibu mulai Kak. Izin bertanya, mata saya terkadang ada seperti kunang-kunang. Bagaimana penanganannya? Oh baik, dari Bu Maula ya Pak ya. Satu, ya. Ya, matanya berkunang-kunang, Bu Maula keluhannya. Kemudian ada ini ya, rabun jauh -4 dan silindris setengah dan minus setengah di -1 ya. Jadi kalau berkunang-kunang itu penyebabnya bisa macam-macam Bu, mulai dari gangguan di mata sampai ke gangguan sistemik tubuh ya. Kalau berkunang-kunang itu biasanya bisa jadi gejala, kalau yang bukan mata dulu ya, bisa jadi gangguannya itu dari tekanan darah. Kalau tekanan darahnya rendah atau ada hipotensi ortostatik ya, penurunan tekanan darah karena perubahan posisi, ini bangun tidur mendadak, duduk ke berdiri mendadak. Kalau memang keluhannya berkunang-kunang terjadi pada kondisi seperti itu, barangkali mungkin tekanan darahnya yang rendah. Kalau tekanan darahnya rendah, bisa mungkin meningkatkan konsumsi cairan atau mencegah dehidrasi gitu ya, karena biasanya kalau tekanan darahnya rendah itu pertama bisa jadi dari dehidrasi. Yang kedua mungkin bisa ditingkatkan lagi fitnya atau aktivitasnya. Jadi kalau tubuh kita lebih fit biasanya lebih jarang terjadi hipotensi gitu. Aktivitas fisik atau olahraganya bisa ditingkatkan. Bisa juga kunang-kunang itu terjadi karena anemia. Anemia bisa mungkin diperiksakan HB-nya, apakah HB-nya cukup baik atau tidak gitu. Nah, kemudian kalau memang kondisinya terjadi di mata, kunang-kunang itu kadang kita sebutnya, kalau awamnya disebut kunang-kunang, kalau di Islam medisnya gejalanya floaters, berarti itu ya, floaters. Penanganannya bagaimana nih Bu Maula, nih ada minusnya 4, silindrisnya minusnya cukup besar juga ya, minusnya 4. Nah, kalau untuk seperti ini biasanya saya sarankan kalau Bu Maula sering terjadi kunang-kunang atau kita sebutnya floaters, dengan kondisi mata yang punya miopi ya atau punya rabun jauh yang cukup besar juga minusnya, mungkin saran saya adalah memeriksakan ke dokter mata teratur Bu, apalagi kalau gejalanya sering terjadi. Karena tadi kita perlu memeriksa tekanan bola matanya, kemudian kita perlu memeriksa kondisi retinanya, itu dengan alat khusus yang biasanya ada di dokter spesialis mata. Sehingga kalau memang penyebab kunang-kunangnya karena tadi gangguan penglihatan yang bisa kita cegah, seperti misalkan glaukoma atau lepasnya retina, itu bisa kita lakukan tindak lanjut secepatnya, seperti itu. Mungkin itu Bu Maula, mudah-mudahan menjawab nih ya.
pertanyaannya ya, dan mudah-mudahan kondisi matanya bisa tertangani dengan baik nih. Iya, amin. Terima kasih Ibu. Bagaimana Bu? Ini ada satu pertanyaan terakhir Bu. Boleh atau? Oh, boleh Pak Bu, ini ya Bu Nurfia ya. Ya, Ibu Nurfia, Ibu. Pertanyaan untuk kesehatan mata anak nih ya. Kalau anak kecil usia 4 tahun, jika terkena cahaya matahari, suka mengeluhkan seperti ada asap di matanya, suka pukul-pukul mata agar asapnya hilang. Tapi kalau di dalam ruangan hilang lagi gangguan asap di matanya. Itu kenapa ya dok? Nah, ini bisa jadi tadi gejalanya berupa seperti floaters atau tadi bisa kalau saya di slide tadi, di slide yang glaukoma ya Bu ya, itu juga bisa gejalanya seperti floaters atau ada hilang penglihatan sebagian. Seperti asap itu mungkin apakah yang dimaksud anak berkabut gitu ya. Nah, sekali lagi karena pemeriksaan mata ini kan kita tidak bisa melihat gejalanya langsung ya, yang merasakan adalah si pemilik matanya sendiri ya. Jadi si anak ya, anaknya ibu. Nah, kalau seperti ini Bu, apalagi kalau anak usia 4 tahun ya, masih cukup kecil ya, balita nih. Saran saya ini adalah diperiksakan ke dokter mata. Barangkali bisa diperiksa pertama ketajaman penglihatannya dulu, apakah si adik ini ada rabun jauh gitu ya, atau ada kondisi mata lain yang perlu pemeriksaan, misalkan kondisi retinanya bagaimana, saraf penglihatannya ya, kemudian kondisi lensanya bagaimana, apakah lensanya jelas, lensanya clear gitu ya, karena katarak pun ada yang terjadi pada anak-anak Bu. Jadi kita kalau memang anak ada keluhan perlu diperiksakan secara komprehensif, apalagi kalau balita bisa diperiksakan ke dokter spesialis mata. Biasanya akan dilihat apakah ada gangguan refraksi ya, seperti rabun jauh atau rabun dekat, ada silindris atau tidak, lensa matanya clear atau tidak, kemudian tekanan bola matanya bagaimana, apakah normal gitu. Kemudian kondisi retinanya bagaimana dan kondisi pembuluh darah yang di belakang mata. Ada pemeriksaan khususnya untuk anak maupun dewasa, atau biasanya bisa diperiksakan di dokter spesialis mata. Jadi saran saya karena penglihatan itu sangat ini ya penting, apalagi anak-anak sebentar lagi akan masuk usia sekolah. Jadi kalau ada gangguan sedikit pun atau ada keluhan mungkin bisa kita tindak lanjut secepatnya supaya nanti tidak mengganggu proses belajarnya nanti ya kalau sudah masuk usia sekolah. Mungkin seperti itu Bu saran saya Bu Nurfia, mudah-mudahan bisa membantu ya, dan mudah-mudahan adik bisa ini ya bisa tertangani dengan baik gitu. Terima kasih dok penjelasannya. Sama-sama Bu. Iya. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya, paparan materinya sangat menarik. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta kawan BRIN, mungkin demikian sesi kita bincang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan sebelum ditutup, mungkin Ibu ada closing statement yang Ibu sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, kesehatan mata kita itu sangat penting. Mungkin kadang kita sudah luput menyadarinya ya, tapi bersyukurlah kalau kita tiap pagi bangun dengan penglihatan yang jelas, penglihatan yang baik, jaga selalu penglihatan kita, jaga selalu kesehatan mata kita. Jadi kalau mengalami gejala atau keluhan penglihatan, apalagi yang berubah mendadak, segera konsultasikan atau segera periksakan ke dokter atau ke emergensi, karena bisa jadi tindakan kita yang cepat menyadarinya dan itu bisa menyelamatkan penglihatan kita maupun orang-orang terdekat kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu serta kawan BRIN, bincang kesehatan kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dini atas paparannya, penjelasannya. Kemudian juga untuk Bapak-bapak dan Ibu serta kawan BRIN yang hari ini ikut menyimak, ikut bertanya dan mendengarkan penjelasan yang sangat berharga dari Ibu Dr. Dini. Dan sebelum saya akhiri, semoga
apa yang kita dapatkan hari ini, penjelasan, pencerahan yang kita peroleh, yang telah kita simak dapat bermanfaat, dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu, Bapak memberi akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya ya. Terima kasih Ibu dokter, Bapak. terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua.